Halo, perkenalkan nama lengkap saya Marta Yabun, biasa disapa Marta. Saya dari kampus Sekolah Tinggi Dr. Susanto Yakobus Merauke dari semester 4, jurusan Pastoral Kateketik. Di video saya ini, saya akan menjelaskan materi tentang kejayaan dan kemuliaan Kerajaan Israel. Selamat menonton dan selamat belajar bersama. Oke, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita langsung saja masuk pada materi kita pada hari ini, yaitu tentang kejayaan dan keruntuhan Kerajaan Israel. Mari kita bersama-sama simak materi kita pada hari ini tentang naik turunnya Kerajaan Israel, sebuah kisah bangsa terpilih yang memiliki pasang surut dalam sejarah. Yang pertama yaitu kemakmuran dan kejayaan. Dalam poin di bagian kemakmuran dan kejayaan bangsa Israel ada 3 poin. Yang pertama yaitu masa Raja Daud, yang kedua yaitu masa Raja Salomo, dan yang ketiga yaitu zaman keemasan. Kita masuk pada poin yang pertama yaitu masa Raja Daud. Kerajaan Israel mencapai puncak kejayaan di bawah pemerintahan Raja Daud yang memperluas wilayah dan membangun Yerusalem sebagai ibu kota. Yang kedua yaitu masa Raja Salomo. Kemakmuran kerajaan Israel terus berlanjut di bawah kepemimpinan Raja Salomo yang terkenal dengan kebijaksanaannya dan pembangunan Bait Suci. Yang ketiga yaitu zaman keemasan, yaitu pada zaman ini kerajaan Israel menjadi pusat peradaban dan pengaruh di Timur Tengah dengan kemakmuran ekonomi dan kejayaan politik. Kita masuk pada poin yang kedua yaitu perpecahan dan kehancuran. Di dalam poin yang kedua tentang perpecahan dan kehancuran ada 3 poin. Yang pertama yaitu perpecahan kerajaan Israel, yaitu setelah Raja Salomo wafat, kerajaan Israel terpecah menjadi 2, yaitu kerajaan utara atau Israel dan kerajaan selatan yaitu atau Yehuda. Yang kedua yaitu invasi atau penawanan, yaitu kedua kerajaan akhirnya ditaklukkan oleh kekuatan asing seperti Assyria dan Babel, mengakibatkan kehancuran dan penawanan bagi rakyat Israel. Yang ketiga yaitu kehancuran Yerusalem. Penghancuran Bait Suci di Yerusalem oleh Babel dan kemudian Romawi menandai akhir dari kerajaan Israel sebagai sebuah entitas politik. Kita maju ke poin yang ketiga yaitu nilai-nilai agama. Di dalam nilai-nilai agama ada 4 poin. Yang pertama yaitu monoteisme, yang kedua yaitu hukum dan nabi, yang ketiga harapan mesianik, dan yang keempat persekutuan dengan Tuhan. Kita masuk pada poin yang pertama yaitu monoteisme, yaitu kerajaan Israel meneguhkan kepercayaan akan satu Tuhan yang Maha Kuasa, membedakannya dari keyakinan politeistik di sekitarnya. Yang kedua yaitu hukum dan nabi, yaitu kitab Taurat dan para nabi menjadi landasan spiritual dan moral bagi masyarakat Israel, mengajarkan keadilan dan ketaatan kepada Tuhan. Yang ketiga yaitu harapan mesianik, yaitu keyakinan akan kedatangan Mesias yang sang penyelamat menjadi sumber harapan bagi rakyat Israel yang tertindas. Yang keempat yaitu persekutuan dengan Tuhan. Hubungan antara Tuhan dan umatnya menjadi teman sentral dalam kehidupan spiritual kerajaan Israel. Yang berikut yaitu warisan spiritual.
Ada 4 poin. Yang pertama yaitu ibadat, yang kedua kitab suci, yang ketiga warisan arkeologi, dan yang keempat Yerusalem. Kita masuk pada poin yang pertama yaitu ibadat, yaitu tradisi ibadat di Bait Suci Yerusalem menjadi contoh bagi ibadat umat Kristiani Muslim hingga saat ini. Yang kedua yaitu kitab suci. Kitab suci Ibrani atau Perjanjian Lama menjadi warisan spiritual yang dianut oleh 3 agama besar, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Yang ketiga yaitu warisan arkeologi, yaitu peninggalan arkeologi. Kerajaan Israel membantu mempelajari sejarah dan kebudayaan bangsa terpilih ini. Yang keempat yaitu Yerusalem, yaitu kota suci Yerusalem tetap menjadi pusat spiritual bagi umat beragama, mewakili perjuangan dan harapan kemanusiaan. Poin yang berikut yaitu pelajaran berharga. Yang pertama harga kesetiaan, yang kedua bahaya kesombongan, yang ketiga pentingnya persatuan, yang keempat ketabahan dalam penderitaan. Yang pertama yaitu harga kesetiaan. Kesetiaan pada Tuhan dan nilai-nilai norma dan nilai-nilai moral menjadi kunci bagi kejayaan kerajaan Israel. Yang kedua pentingnya persatuan, yaitu perpecahan dan pertikaian di dalam kerajaan Israel menjadi pelajaran tentang pentingnya persatuan dan keharmonisan. Yang ketiga yaitu bahaya kesombongan. Kejatuhan kerajaan Israel juga mengingatkan akan bahaya kesombongan dan kesewenang-wenangan. Yang keempat yaitu ketabahan dalam penderitaan, yaitu rakyat Israel yang tertindas tetap menjaga harapan dan iman mereka, memberi teladan ketabahan dalam menghadapi penderitaan. Yang berikutnya yaitu relevansi hingga hari ini. Ada 3 poin. Yang pertama yaitu identitas spiritual, yang kedua pelajaran sejarah, yang ketiga yaitu perdamaian di Yerusalem. Kita masuk pada poin yang pertama yaitu identitas spiritual. Sejarah kerajaan Israel tetap menjadi bagian dari identitas spiritual 3 agama besar. Yang kedua yaitu pelajaran sejarah. Kisah kejayaan dan kehancuran kerajaan Israel menjadi pelajaran berharga tentang dinamika politik dan moral. Yang ketiga yaitu perdamaian di Yerusalem. Pencapaian perdamaian di Yerusalem menjadi tantangan besar yang terus diupayakan hingga saat ini. Kita masuk pada poin yang terakhir yaitu kesimpulan. Ada 4 poin. Yang pertama yaitu kejayaan, yang kedua kehancuran, yang ketiga warisan spiritual, dan yang keempat pelajaran berharga. Yang pertama yaitu kejayaan. Kerajaan Israel mencapai puncak kemakmuran dan kejayaan di bawah kepemimpinan Raja Daud dan Salomo. Yang kedua yaitu kehancuran. Perpecahan dan invasi kekuatan asing mengakibatkan kehancuran dan penawanan kerajaan Israel. Yang ketiga yaitu warisan spiritual, yaitu kerajaan Israel meninggalkan warisan spiritual yang dianut oleh 3 agama besar hingga saat ini. Yang keempat yaitu pelajaran berharga, yaitu kisah kerajaan Israel memberikan pelajaran tentang nilai-nilai moral, persatuan, dan ketabahan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dan belajar bersama saya. Semoga materi yang tadi saya jelaskan dapat bermanfaat bagi saya dan bagi teman-teman. Jangan lupa like dan share ya teman-teman. Terima kasih, dadah.